Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, saya akan kembali melanjutkan bacaan buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Pada video ke-6, saya masih akan membacakan bab ke-7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau ragam strategi mengelola kelas berdiferensiasi. Pada video part 6 ini akan dibahas strategi ke-6 dalam mengelola kelas, yaitu dengan merancang atau merencanakan kegiatan belajar dan memberi instruksi dengan hati-hati. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan penjabaran di strategi ke-6 ini, mohon izinnya apabila teman-teman belum sempat mengklik tanda subscribe, silakan ya diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh mengklik tanda lonceng yang ada di bawah ini, sehingga jika saya mengupload video terbaru, maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Jika teman-teman suka video ini, teman-teman juga boleh mengklik tanda like ya. Dan ditunggu juga kritik, saran, dan komentarnya di kolom komentar. Teman-teman juga boleh membagikan atau share link video ini ke kolega-kolega guru yang lain. Atau membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sehingga nantinya akan ada semakin banyak teman-teman guru yang bisa belajar tentang pembelajaran terdiferensiasi bersama-sama dengan kita. Perlu dicatat bahwa apa yang akan teman-teman dengarkan merupakan interpretasi saya setelah saya membaca buku ini. Saya menyarankan agar teman-teman dapat memiliki bukunya dan kemudian membacanya sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Baik teman-teman, selamat mendengarkan. Teman-teman yang baik, satu pertanyaan penting yang paling sering ditanyakan oleh para guru ketika mengikuti sesi pelatihan dengan saya adalah bagaimana caranya mengelola kelas yang gurunya hanya satu, tapi kegiatan pembelajarannya ada beberapa. Nah, di bab 7 ini membahas 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk memenuhi tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Strategi 6, merancang atau merencanakan kegiatan belajar dan memberi instruksi dengan hati-hati. Jadi teman-teman, ketika kita memperlakukan pembelajaran terdiferensiasi di kelas, maka akan ada beberapa instruksi yang akan dilakukan oleh siswa. Misalnya, kita akan memberi instruksi bagi siswa yang akan melakukan pekerjaan atau kegiatan mandiri tanpa didampingi guru. Di satu sisi akan ada kelompok lain yang juga akan melakukan tugas berbeda, juga secara mandiri dan tanpa didampingi guru juga. Nah, bagaimana caranya agar ketika memberi instruksi yang banyak untuk serangkaian petunjuk kegiatan, kita mau kasih ke semua siswa yang sedang akan melakukan tugas-tugas yang berbeda. Nah, ini kalau tidak diberikan secara hati-hati, maka akan membingungkan. Nah, ada beberapa opsi yang disarankan oleh Carol Ann Tomlinson. Opsi pertama adalah, nah ini membuat seperti instruksi yang ditulis dalam sebuah kartu kecil gitu ya. Mungkin ukuran 1/4 A4, terserah teman-teman. Lalu opsinya di opsi 1 ini menyarankan agar kita menulis instruksinya, lalu dibagikan kepada siswa pada masing-masing kelompok. Atau kalau kita mau kegiatan ini dilakukan secara individual, ya sudah kita bisa membagikan kartu instruksinya ke masing-masing siswa. Misalnya seperti ini. Instruksi, kamu dan kelompokmu akan bekerja secara mandiri. Ambil kartu dalam keranjang, baca baik-baik kata acak dalam kartu, susun kata dalam kartu, membentuk sebuah kalimat yang baik. Tulis kalimatmu pada lembar bergaris. Nah, ini tentunya harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai mengajar ya teman-teman ya. Agar tidak membingungkan saat harus memberi petunjuk pada beberapa kegiatan yang berbeda, Carol Ann Tomlinson menyarankan agar kita bisa menggunakan opsi kedua atau mempertimbangkannya sebagai sebuah pilihan untuk kita gunakan. Misalnya seperti ini di opsi 2, tunjuk beberapa siswa yang kira-kira bisa diserahi tanggung jawab dan mampu memahami instruksi lisan dengan baik. Beritahu kepada siswa-siswa tersebut bahwa
ketika mereka dan kelompoknya akan bekerja mandiri, apa saja langkah yang harus dikerjakan. Keesokan harinya, siswa-siswa yang sudah kita pilih tersebut akan bertugas memberikan instruksi ini pada temannya yang lain. Ini instruksinya ya, kita kumpulkan beberapa anak, kemudian kita menginformasikan kepada mereka. Di ilustrasi ini ada siswa, sebut saja namanya A, B, dan C. Kemudian gurunya memberitahu, besok kalian akan membaca novel kelas yang sudah saya siapkan, dan kalian akan membaca novel ini secara mandiri, berarti tanpa bantuan saya ya nak. Kemudian kalian akan diminta menuliskan ringkasan. Nah, tugas kalian akan menginformasikan apa yang baru saya informasikan tadi kepada teman kalian, yaitu D, E, dan F. Besok pagi ketika kita akan belajar bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah jelas instruksinya? Opsi ketiga yang bisa kita gunakan ketika akan memberikan instruksi pada anak-anak di kelas dan instruksinya berbeda-beda, yaitu opsi ketiga membahas tentang kita akan membuat petunjuk tertulis untuk satu kelompok. Kita bisa menuliskan instruksi dengan rinci. Kemudian, kita akan menunjuk satu siswa yang akan bertugas sebagai pembaca instruksi. Selain membacakan instruksi pada kawan-kawannya, ia juga bertugas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawannya ini terkait tugas yang akan dikerjakan. Ini mungkin bisa dilakukan di kelompok ya. Ketika anak harus bekerja dalam kelompok, kita bisa pilih satu orang untuk bertugas sebagai pembaca instruksi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temannya. Baik teman-teman, kita lanjut ke opsi keempat. Opsi keempat, guru dapat memberikan rekaman suara berisikan instruksi kegiatan. Ini akan sangat baik dilakukan, terutama jika instruksi kegiatannya agak rumit. Opsi 5. Bagi siswa yang belum lancar menggunakan bahasa pengantar yang digunakan di kelas, guru dapat menulis instruksi dalam bentuk bullet points. Contoh bullet points ini seperti yang ada di layar ya. Bullet points ditulis dengan kata yang sedikit dan sederhana. Atau bisa juga kita menuliskan instruksi dalam bahasa ibu yang digunakan siswa di rumah. Nah, ini adalah contoh instruksi yang bisa kita tulis. 1. Baca buku cerita. 2. Tulis ringkasan. 3. Minta teman membacakan ringkasan. Nah, ini maksudnya ya. Kata-kata yang ada dalam instruksi itu pendek-pendek. Ini akan sangat membantu bagi anak-anak yang belum lancar menggunakan bahasa pengantar. Misalnya, anak kelas 2 atau kelas 3 yang terbiasa menggunakan bahasa daerah di rumah. Lalu ketika masuk di sekolah agak bingung. Nah, kita bisa menuliskan instruksinya seperti ini dengan bahasa yang singkat. Sebagai catatan, ketika merancang dan merencanakan kegiatan belajar dan instruksi kegiatan, guru mesti memikirkan instruksi kegiatan dengan sangat baik. Ketika menyusun instruksi, guru sudah punya gambaran kira-kira pertanyaan apa saja yang akan muncul dari siswa ketika membaca atau mendengar instruksi ini. Guru mesti membuat instruksi menjadi seimbang antara kejelasan dengan tetap ada tantangan. Ajari siswa untuk mengenali signal atau sinyal. Misalnya, kalau kita mendesain kegiatan akan selesai dalam waktu 15 menit, lalu mereka akan harus berpindah ke meja atau ke kegiatan yang lain, maka kita bisa menggunakan signal. Misalnya, kalau anak-anak mendengar bunyi tepuk tangan 3 kali, maka artinya siswa hanya punya waktu 3 menit lagi dan harus segera berbenah untuk siap-siap pindah ke meja berikutnya. Atau signalnya bisa seperti ini ya. Kita bisa mengisi botol air mineral yang kosong. Botol ini kita isi batu kerikil kecil-kecil atau pasir. Nah, kalau kita membunyikan botol ini, kucuk-kucuk gitu ya, maka tandanya siswa hanya punya waktu 2 atau 3 menit untuk menyelesaikan tugas dan siap-siap berbenah.
Ini cukup mudah didapatkan ya, botol air mineral kosong dan juga pasir atau batu kerikil. Berikutnya, nah ini bisa juga menggunakan alat musik marakas. Ini yang kita genggam di tangan kemudian digoyang-goyang nanti akan bunyi kercuk-kercuk. Nah kita ajarkan ke siswa bahwa kalau nanti siswa mendengar bunyi marakas, maka ini artinya mereka harus pindah ke meja atau ke kegiatan berikutnya. Demikian teman-teman bahasan dari bab ke-7, strategi ke-6 dari 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk memenuhi tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Strategi ke-6, merancang atau merencanakan kegiatan belajar dan memberi instruksi dengan hati-hati. Buku yang saya baca berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom oleh Carol Ann Tomlinson. Saya Evi Sayono, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini. Ditunggu kritik, saran, dan feedbacknya di kolom komentar. Jangan lupa untuk mengklik tanda like jika teman-teman berkenan, dan juga membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan bacaan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.